Setelah di video sebelumnya saya naik LRT Jabodebek dari Bekasi dan nyambung naik Transjakarta. Saat ini saya sudah ada di depan pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut masuk ke Taman Mini, terus lanjut ke Museum Transportasinya. Oh ya, buat yang mau ke Taman Mini naik LRT, bisa ditonton terlebih dahulu video saya sebelumnya supaya nggak ada informasi yang kelewat. Oke, kita langsung masuk aja. Untuk bagaimana cara beli tiketnya dan berapa harganya, nanti saya jelasin pas udah lewat pintu masuknya. Nah, kebetulan ada mobil shuttle-nya. Lumayan buat hemat tenaga. Soalnya nanti kita bakalan jalan kaki ke Museum Transportasinya. Oh ya, untuk tiket masuknya kalian bisa beli online di websitenya tiket.tamanmini.com yang bisa kalian buka lewat web desktop maupun lewat smartphone kalian. Nah, kalau udah buka websitenya, nanti ada menu atau tulisan tiket masuk. Klik beli tiket. Terus muncul kalender, pilih tanggal kedatangan kalian. Kemudian nanti bakalan muncul tuh pilihan-pilihan jenis tiket. Ada yang bundling dengan tiket museum atau wahana lain. Untuk tiket yang perorangan, scroll sampai bawah. Pilih tiket masuk orang dan klik tambah. Kemudian sesuaikan untuk berapa orang kalian belinya. Kalau kalian bawa kendaraan pribadi, klik pilihan yang ada motor atau mobil, lalu klik tambah. Jika sudah, scroll ke bawah sampai muncul tombol beli tiket. Kemudian klik beli, lalu isi data seperti email, nomor WhatsApp, nama, dan lain-lain. Pastikan alamat email dan WhatsApp-nya valid ya, karena bukti pembelian dan kode QR-nya dikirim ke alamat email dan WhatsApp tersebut. Untuk pilihan metode pembayarannya sudah bervariasi ya, pilih sesuai dengan referensi pribadi kalian. Oke, kita udah sampai di gerbang utamanya Taman Mini. Jadi mobil shuttle-nya sampai di sini aja ya. Buat ke area yang lebih dalam, nanti ada lagi kok kayak semacam angkutannya, mirip mobil shuttle tadi. Ontang-anting namanya kalau dulu. Buat yang belum tahu, bagi kalian yang mau ke Taman Mini bawa kendaraan pribadi, baik mobil ataupun sepeda motor, kendaraan kalian nggak bisa bebas masuk ke area yang lebih dalam kayak dulu. Tapi harus parkir di area yang telah ditentukan. Kecuali kalian bawanya kendaraan listrik, baru boleh masuk bebas ke dalam. Untuk jarak dari tempat kita turun shuttle tadi sampai ke museum transportasinya lumayan, sekitar 1 kilometeran. Tapi kayaknya saya mau cari kopi dulu deh. Cuman agak susah ya cari yang jual kopi di dalam area Taman Mini jam segini.
Saya udah lihat tadi di Maps, ada satu tempat. Jaraknya lumayan, sekitar 1,7 kilometeran dari tempat tadi. Ya, hitung-hitung olahraga lah. Sambil nanti kita lihat ada tempat menarik apa aja. Kalau jam segini pengunjung yang datang tuh kebanyakan yang mau olahraga aja. Nah, ini ada petanya kalau kalian bingung. Selain ada beberapa museum dan wahana, di sini juga ada rumah ibadah seperti gereja di sebelah ini. Ada juga masjid, pura, dan kelenteng. Anjungan, Jawa Tengah. Museum Keprajuritan. Di dalamnya ada kayak sejarah seputar keprajuritan dari zaman kerajaan-kerajaan dan kayak taktik perang gitu. Nah, kalau ini tempat baru yang viral kemarin-kemarin. Kemarin ada kayak pertunjukan penari kecak gitu. Cuma kayaknya nggak ada tiap saat deh. Terus diadainnya cuma pas mau atau menjelang malam aja. Nah, kayak gini penampakan bangunan teaternya. Kayaknya lagi ada pengerjaan perbaikan deh. Tepat di seberang teater Bhinneka Tunggal Ika tadi, ada bangunan ikonik di Taman Mini, yaitu Istana Anak Indonesia. Anjungan, Sulawesi Tenggara, seberangan sama bangunan Istana Anak. Oh ya, ini saya lagi balik ke arah Museum Transportasi. Barusan habis ngopi, tapi saya nggak rekam karena pengunjungnya banyak tadi. Lewatin Museum Komodo. Kita udah sampai di depan Museum Transportasi. Patokannya kalau kalian udah lihat pesawat Garuda kayak gini. Oke, kita langsung ke loket buat beli tiket masuknya. Lagi satu ya? Ya. Bisa. Ya, kasih. Sebelah kanan ada koleksi kereta, di sebelah kiri ada pesawat yang tadi kelihatan dari luar. Nah, ini ada kereta klinik QL45 yang merupakan hasil modifikasi jawatan kereta api dengan Kementerian Kesehatan. Dinas pada tahun 1950 hingga tahun 1970. Ini ada papan informasi di sebelahnya, silakan di-pause kalau mau baca. Di sebelahnya ada kereta yang dikenal dengan nama kereta Merdeka atau Mati, yang pernah digunakan ketika masa perjuangan. Di belakangnya ada lokomotif DSM-28. Didatangkan dari perusahaan Jerman Hohenzollern Lokomotiv Works sebanyak 4 unit dengan nomor urut 26, 27, 28, dan 29.
Di sebelah lokomotif DSM-28 tadi ada salah satu kereta yang punya nilai sejarah, yakni kereta IL-8 yang pernah membawa wakil presiden pertama bersamaan dengan kereta di sebelahnya, yaitu kereta IL-7 yang merupakan kereta pembawa presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1946 saat hijrah dari Jakarta menuju Yogyakarta. Ya, buat yang bingung sama area museum transportasi, bisa lihat di peta ini. Beralih ke sisi sebelahnya, terdapat helikopter Badan SAR dan pesawat Garuda DC-9. Untuk helikopternya saya nggak tahu tipe apa, dibuat di pabrik mana, soalnya nggak ada apa-apa informasinya. Begini penampakan bagian dalam helikopternya. Kita pindah ke sebelah, ada pesawat Garuda DC-9. Pesawat ini dibuat pada tahun 1979 oleh perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu McDonnell Douglas. Di sini pintu sampingnya terlihat ditutup. Kalau nggak salah dulu bisa masuk ke dalam pesawatnya deh. Untuk livery awalnya nggak kayak gini ya. Dulu kalau nggak salah pakai livery yang warna merah putih. Kita lihat ke bagian belakang. Di sini ada pintu yang digunakan saat darurat. Untuk mesinnya udah nggak ada ya. Kalau nggak salah kecepatan pesawat ini bisa sampai 680-an km per jam. Pesawat ini memiliki panjang bodi sekitar 36 meter dan bisa mengangkut 102 penumpang, 2 pilot, serta 4 kru kabin. Terus lebar sayapnya sekitar 28 meteran. Setelah puas lihat pesawat dan helikopter tadi, kita lanjut ke area yang lebih dalam. Kita lihat di sana nanti ada koleksi apa aja. Oh ya, jalur kereta yang di depan ini merupakan jalur kereta wisata yang bisa kalian naiki. Untuk tiketnya bisa beli di loket depan tadi. Harganya kalau nggak salah 10.000 aja. Nah, bangunan utama museum transportasinya terdiri dari 3 bagian. Di sini ada lokomotif berkilir hijau Tosca, yaitu lokomotif uap tipe 10437. Lokomotif buatan Hensel & Son Jerman ini digunakan untuk menarik lori di pabrik gula Gempol, Jawa Barat antara tahun 1902 hingga tahun 1995. Untuk penampakan tungku bahan bakarnya seperti ini. Kita pindah ke bagian atas. Di sini ada 2 koleksi dari perusahaan taksi legendaris yang masih eksis hingga kini, yaitu Bluebird.
Unit ini adalah Holden Torana. Bisa dibilang ini adalah salah satu unit mobil yang digunakan Bluebird saat awal merintis. Kalau nggak salah, unit paling pertamanya alias yang nomor satunya itu ada di kantornya Bluebird. Dan beberapa waktu lalu sempat viral karena unit tersebut dijalankan di jalanan umum. Gokil sih Bluebird perawatan unitnya. Dan di sebelahnya bisa dibilang unit pertama di segmen taksi eksekutifnya, yakni Silverbird dengan tipe mobil Nissan Cedric dengan kode BS001. Unit ini pertama kali digunakan saat KTT non-blok pada tahun 1997 di Jakarta. Saat itu unit-unit yang dijalankan untuk melayani tamu kenegaraan dalam acara KTT tersebut. Setelah event tersebut selesai, unit-unit tadi dijalankan sebagai taksi kelas eksekutifnya Bluebird. Nah, kalau mobil antik yang ini kalian pasti tidak asing. Ya, Oplet. Mobil yang terkenal lagi di era 90-an hingga 2000-an awal berkat sinetron Sidul Anak Sekolah. Untuk interiornya berbahan kayu seperti ini. Joknya sudah dilapisi lagi dengan busa. Oplet ini resmi jadi koleksi di Museum Transportasi ini pada tahun 1999, tepat pas ulang tahun Museum Transportasi yang ke-8. Nah, ini sejarah mengenai Oplet di Indonesia. Baru resmi jalan itu di tahun 1935 di rute Pasar Kramat Jati, Cijantung, Cibubur, Cilangkap, hingga Cisalak. Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1950, trayeknya meluas hingga hampir ke seluruh wilayah Jakarta. Dan puncaknya Oplet makin populer di tahun 1960 hingga tahun 1970-an. Namun di tahun 1970, Oplet resmi dihapus dan digantikan dengan Mikrolet. Dan di tahun 1999, Oplet resmi jadi salah satu koleksi di Museum Transportasi. Bergeser lagi ke bagian sebelahnya, terdapat salah satu koleksi perusahaan transportasi legendaris asal Bumi Parayangan, yakni 4848. Mirip dengan Bluebird, taksi milik 4848 ini menggunakan unit buatan Holden, namun dengan tipe Premier yang diproduksi di antara tahun 1971 hingga tahun 1974 oleh Holden atau General Motors Australia. Berbeda dengan Bluebird, perusahaan 4848 untuk divisi taksi ini sudah tidak aktif beroperasi. Namun untuk divisi logistik dan travelnya masih ada yang beroperasi hingga kini. Bergeser ke sebelah lagi, kali ini kembali kita lihat salah satu kendaraan ikonik kota Jakarta, yaitu bajai dengan bentuk dan warna khasnya. Sayangnya koleksi bajai di sini kondisinya agak memprihatinkan, di mana sudah banyak karat dan beberapa bagian sudah nggak kayak utuh gitu. Saat ini bajai masih tetap ada, namun bukan seperti yang kita lihat ini.
Saat ini bentuknya sudah lebih modern dan mesinnya sudah ramah lingkungan. Di sebelahnya ada transportasi asal dari daerah di Pulau Sumatera, yakni Bentor. Dari tempat koleksi bajai sama Bentor, terlihat koleksi lain seperti bus kota. Habis ini kita turun ke bawah buat lihat busnya. Nah, yang pertama ada salah satu koleksi ikonik di sini, yaitu bus tingkat dengan julukan si Jangkung Merah. Sayangnya kita nggak bisa masuk. Dan ini tangganya ada di bagian belakang bus, beda sama kebanyakan bus double decker zaman sekarang yang tangganya kebanyakan ada di tengah atau di depan. Kursi di dek bawahnya memanjang kayak angkot gitu. Kira-kira berapa ya tinggi busnya? Nanti kita lihat di spesifikasinya. Di keterangannya tertulis berat bus ini sekitar 8 ton. Bisa mengangkut sampai berat 590 kg dengan kapasitas penumpang 83 orang. Ini penampakan bodi busnya dari samping. Logo PPD-nya masih pakai logo PPD yang lama. Untuk merek busnya Leyland asal Inggris, didatangkan secara CBU dari sana. Dan sayangnya perusahaannya udah nggak ada sekarang. Kita lihat kabin kemudinya, yang bisa masuk hanya drivernya aja. Untuk interior ruang penumpang di lantai bawah seperti ini. Kabin kemudi dan penumpang benar-benar dipisah oleh sekat. Penampakan bis tingkatnya dari depan. Nah, ini spesifikasi busnya. Jadi tinggi bus ini 4,4 meter, termasuk tinggi bila dibandingkan dengan bus deker kekinian. Di sebelahnya ada bus kota juga, yaitu bus Damri yang melayani rute dalam kota Bandung, tepatnya trayek Cicahem sampai Ciberem. Bis ini beratnya 6,2 ton dengan daya angkut hingga 200 kg. Sisi depan dan sebelah kiri terlihat agak kusam dan bodinya mulai mengelupas. Berbeda dengan sisi tadi, di sebelah kanan terlihat sedikit lebih mulus dari sisi yang lain. Mungkin karena tidak terpapar langsung sinar matahari dan air hujan. Untuk interior busnya seperti ini. Di sebelah kiri terdapat 8 baris kursi, di sebelah kanan ada 9 baris plus ada kursi paling belakang. Untuk tarifnya masih segini, ya 50 perak. Kita maju ke depan buat lihat kabin kemudinya. Di bagian dalamnya ini masih cukup bagus loh. Seperti yang bisa dilihat di depan, bus ini dibuat oleh Tata, perusahaan manufaktur otomotif asal India. Untuk bentuk setir dan dashboardnya seperti ini. Dan terdapat sekat pembatas antara penumpang dengan supir. Kaca-kacanya lebar, bisa dibuka kayak gini. Untuk kursi penumpangnya terbuat dari bahan yang keras kayak gini. Yuk kita keluar. Di sini suhunya lumayan panas. Sebelum ke bus yang ada di sana, kita lihat spesifikasi bus Damri ini dulu. Nah, ini spesifikasinya. Jadi bus ini dibuat tahun 1977 dengan dimensi bus seperti yang tertulis. Selain 2 koleksi bus antik tadi, ada satu lagi koleksi bus yang terparkir di seberangnya. Ini adalah turis bus milik PPD dengan sasis Mercy O302.
Sayangnya kondisinya tidak sebagus bis milik Damri atau bus tingkat tadi, di mana cukup banyak cat yang sudah kusam, bahkan di banyak titik bodinya sudah ada yang mengelupas. Kita intip bagaimana interiornya. Oke, setelah lihat-lihat bus antik tadi, saya pindah ke area yang lebih dalam. Di depan sini ada lokomotif B50. Di belakangnya ada bangunan yang beratap melingkar, ini adalah turntable atau meja putar. Di atas turntable tersebut ada 3 lokomotif yang terparkir. Untuk bentuk turntable-nya seperti ini. Dan ini ada lokomotif B50 buatan Inggris. Lalu ada lokomotif B52 buatan Jerman. Terakhir ada lokomotif D15 juga buatan Jerman. Digeser ke area parkir lokomotif di seberang area turntable. Pertama ada lokomotif C27. Lokomotif ini buatan Winterthur Wedgelock and Mesh. Untuk susunan rodanya ada 4 roda idle di depan dan di belakang, dan 6 roda penggeraknya ada di tengah. Di sebelah lokomotif C27 tadi ada lokomotif C33 dan C30. Lokomotif C33 dibuat oleh pabrik lokomotif Esslingen, Jerman pada tahun 1892. Bisa dilihat terdapat 3 ganda roda dan 1 roda idle. Lalu ada lokomotif C30 dibuat oleh Hohenzollern asal Jerman juga. Beralih ke sisi lain, ada lokomotif C21 buatan Krauss, Jerman. Di sebelahnya ada lokomotif C19 juga buatan Jerman. Untuk sistem rodanya ada 3 ganda roda tanpa roda idle. Di sebelahnya terdapat 2 lokomotif yang bergandengan, yaitu lokomotif D11 buatan Hohenzollern, Jerman, dan lokomotif B17 yang sama-sama buatan Hohenzollern. Digeser lagi ke sebelahnya, terdapat lokomotif B22 yang dibuat oleh pabrik lokomotif Hartmann di Jerman. Di sebelahnya terdapat lokomotif S10 buatan pabrik mesin Esslingen, Jerman. Loko bergandar 5 ini pernah berdinas mengangkut penumpang dan batu bara di jalur pergerigi di daerah Padang Panjang. Oh ya, loko S10 ini masih saudara dengan loko S1060 yang ada di Sawah Lunto atau yang lebih dikenal dengan nama Maitam. Pindah ke sebelahnya terdapat salah satu lokomotif ikonik di sini, yakni lokomotif F10 yang mempunyai julukan Javanik. Dinamai Javanik karena lokomotif ini dibuat sesuai dengan karakteristik jalur pegunungan di Pulau Jawa. Untuk diameter rodanya 1102 mm dan konfigurasi width-nya 2, 12, 2 dengan roda idle yang terdapat di depan dan di belakang. Lokomotif ini dipesan khusus oleh Staatsfuhrwagen kepada tim pabrik Hanomag yang di bawah pimpinan Insinyur Kepala Dr. Ing Heinrich Metz-Zeltin. Bergeser ke koleksi sebelahnya, terdapat lokomotif CC50.
Lokomotif yang memiliki julukan Sri Gunung ini merupakan lokomotif malet artikulasi yang diproduksi oleh pabrik lokomotif Werkspoor Belanda. Lokomotif dengan susunan roda 2660 ini didatangkan oleh perusahaan kereta nasional Belanda, Staatspoorwegen, pada tahun 1927 hingga 1928 untuk kemudian berdinas di jalur berbukit seperti jalur Cibatu, Garut, Cikajang. Saat ini hanya tersisa 2 unit lokomotif CC50 di Indonesia. Pertama yang bisa kita lihat di Museum Transportasi ini, dan satu lagi yang ada di Museum Kereta Ambarawa, Jawa Tengah. Di depan lokomotif CC50 terdapat lokomotif B27. Lalu di sebelahnya ada lokomotif C300 asal pabrikan lokomotif di Jerman Timur yang semasa tugasnya berdinas sebagai lokomotif langsir di wilayah Daop 1 Jakarta. Di Museum Transportasi ini ada 2 lokomotif C300 yang nomor 11 tadi dan nomor 12 ini. Lalu ada lokomotif C53 yang dibuat Werkspoor Belanda. Berikutnya ada lokomotif D50. Berikutnya ada lokomotif DSM48 yang didatangkan dari Werkspoor tahun 1916. Setelah puas melihat-lihat koleksi lokomotif yang ada di area ini, saatnya berpindah ke area selanjutnya. Saat ini saya sedang berjalan ke area yang lebih dalam buat melihat satu koleksi lokomotif dan kereta yang dipajang di sana. Dan ini dia lokomotif B23. Lokomotif yang didatangkan oleh KSM dari pabrik Hensel asal Jerman ini merupakan satu-satunya lokomotif B23 yang ada di Indonesia. Di belakang lokomotif B23 ini ada kereta. Biar view-nya jelas, saya pindah ke atas. Nah, di sini ada kereta makan atau kereta restorasi yang punya nilai sejarah. Jadi, kereta ini itu sama dengan kereta presiden IL-7 dan kereta wakil presiden IL-8 yang termasuk dalam kereta luar biasa yang hijrah ke Jogja pasca kemerdekaan di Januari tahun 1946. Sayangnya keretanya ketutup ya. Terus ini jembatannya juga sudah mulai berkarat, agak ngeri jeblos. Untuk spesifikasi kereta restorasinya bisa kalian baca di sini. Oke, karena sudah menjelang jam 12 siang dan cuaca semakin panas, kita ke kantin dulu buat istirahat sambil cooling down GoPro dan HP saya. Nah, kalau kalian ke area belakang sini terparkir mobil Kijang ini, ya mungkin sudah jadi salah satu koleksi di Museum Transportasi ini. Saat berjalan ke kantin museum, ada satu lagi koleksi lokomotif yang terpajang, yakni DSM55. Lokomotif ini dibuat oleh Werkspoor dari Belanda pada tahun 1920. Nah, ini ada kereta wisata yang stasiun tempat naiknya ada di seberang kantin Museum Transportasi. Untuk tarifnya Rp10.000 aja. Kali ini saya beli bakso di sini. Tutup, Pak. Tutup.
Oke, saya udah ada di depan bangunan utama Museum Transportasi lagi. Di depannya ada mercusuar Willem III. Untuk penampakan lobinya seperti ini. Ada tulisan disponsori oleh Hyundai. Begitu masuk ke dalam bangunannya, kita akan disambut dengan area resepsionis seperti ini. Beda dengan beberapa area tadi, di dalam sini terkesan lebih futuristik. Karena area ini merupakan hasil kolaborasi dengan Hyundai, di sini terlihat koleksi yang dimiliki oleh Hyundai, seperti miniatur mobil Hyundai ini. Selain mobil dalam bentuk miniatur, ada juga mobil dalam ukuran sesungguhnya. Sebelum kita ke ujung tempat mobilnya dipajang, kita lihat terlebih dahulu ada informasi menarik apa aja di sini. Dan ini dia Hyundai Ioniq 5. Walaupun beberapa kali lihat di tempat umum seperti parkiran dan jalan raya, tapi ini pertama kalinya saya lihat sedetail ini. Saat berpindah ke ruangan yang lebih dalam, kita akan melihat koridor seperti ini, yang berisi informasi tokoh-tokoh yang berjasa bagi dunia transportasi di Indonesia. Di ruangan lainnya terdapat semacam kendaraan prototipe yang akan hadir di masa mendatang di Indonesia. Setelah menjelajah di area indoornya, saya mengarah ke bagian semi outdoornya. Nah, ini ada pesawat kecil, semacam pesawat latih gitu. Coba kita lihat dari dekat informasi detail pesawat ini. Di sini terdapat percabangan koridor yang bakal mengarahkan kita ke bagian lainnya.
Dari pesawat latih tadi, ada akses tangga buat ke lantai atas. Kita lihat di lantai atas ada apa aja. Di sini ada sejarah maskapai penerbangan Garuda Indonesia, beserta perubahan logo dan livery pesawatnya. Ini ada logo Garuda yang pertama, yang dipakai antara tahun 1949 hingga tahun 1969. Terus di sebelahnya ada logo Garuda yang lebih simpel, dipakai antara tahun 1970 hingga tahun 1985. Dan di sebelahnya kembali logonya menambahkan simbol burung Garuda dengan bentuk yang seperti kita kenal sekarang, digunakan mulai tahun 1985 hingga tahun 2009. Dan terakhir yang paling kanan ada logo Garuda yang terbaru, mulai digunakan tahun 2009 hingga sekarang. Sayangnya warna papan informasinya mulai kusam, jadi nggak begitu terlihat perubahan warnanya. Beralih ke sisi lain, terdapat market master plan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu di sisi lainnya, terdapat koleksi miniatur pesawat yang pernah dimiliki oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Pertama ada pesawat Bombardier CRJ-1000 Next Gen. Sayangnya ada yang hanya tersisa papan informasinya saja, kayak miniatur pesawat Airbus ini. Beralih ke sisi sebelahnya, ada miniatur pesawat Boeing 737-800 NG. Lalu di sebelahnya ada miniatur Boeing 777. Perubahan seragam awak kabin Garuda. Kalau ini pesawat-pesawat yang pernah jadi armada Garuda. Di sini ada pesawat latih Air Tourer TJ24. Alat ini namanya teletype, deskripsinya bisa dilihat di papan informasi berikut. Kalau kalian sering bepergian dengan pesawat terbang, pasti kalian familiar dengan alat ini.
Oke, setelah tadi kita lihat koleksi transportasi udara, kita beralih ke koleksi transportasi laut yang ada di sebelahnya. Nah, ini ada life raft atau rakit penyelamat, yang kalau kalian sering naik kapal laut, sudah pasti ada alat keselamatan yang satu ini. Waktu zaman belum secanggih sekarang, ini adalah cara mengetahui posisi saat berada di lautan luas. Koleksi di anjungan laut ini beragam, salah satunya adalah lampu navigasi ini. Beralih ke ruangan selanjutnya, terdapat salah satu miniatur kapal milik PT Dharma Lautan Utama atau PT DLU, yakni KM Mustika Kencana. Teman-teman, ada yang udah pernah naik kapal ini? Masih koleksi dari PT DLU, kali ini ada miniatur kapal KM Kirana II. Di sebelahnya ada miniatur kapal Dharma Ferry 3, masih milik PT DLU. Untuk ketiganya sampai video ini dibuat masih aktif berlayar. Area anjungan kapal ini sepertinya memang koleksi khusus dari PT DLU. Di sini kita juga bisa melihat diorama area kabin kapal. Lalu di area sebelahnya terdapat miniatur kapal New Zealand. Untuk informasi detailnya bisa dilihat di papan informasi berikut. Kemudian ada kapal Niaga 12. Untuk informasinya bisa dilihat di papan informasi berikut. Di bagian sebelah sini ada dua koleksi miniatur kapal Pelni, yakni KM Dobon Solo dan Rinjani. Di ruangan sini juga ada koleksi miniatur-miniatur kapal laut lainnya. Oke, setelah puas berada di area indoor koleksi transportasi laut, saya berpindah ke area outdoornya. Jujur di ruangan tadi, walau nggak panas, tapi sirkulasi udaranya terasa kurang. Makanya saya pindah ke area luar ini buat cari udara segar. Di area luar ini juga ada beberapa koleksi kapal. Yang ini adalah kapal patroli KN B103. Kalau yang ini adalah kapal Skoci. Oke, karena tadi kayaknya semua koleksi di museum transportasinya udah kita lihat semua. Untuk keliling-keliling museum transportasi ini saya cukupkan sampai di sini. Di video berikutnya saya akan balik ke rumah dan saya akan mencoba salah satu rute baru Transjakarta.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.